액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelas FM22C kelompok penyakit jantung koroner dengan anggota Indah Marliana, Nazora Tugula Purnama Dendi, dan Tarisa Zahratul Fuadah akan memaparkan video presentasi mengenai penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan suatu kelainan yang disebabkan oleh penyempitan atau penghambatan pembuluh arteri yang mengalirkan darah ke otot jantung dan merupakan kelainan miokardium yang disebabkan oleh insufisiensi airan darah koroner. Penyebab paling utama PJK adalah dislipidemia. Dislipidemia merupakan faktor resiko yang utama penyakit jantung. Perubahan gaya hidup masyarakat erat hubungannya dengan peningkatan kadar lipid. Selanjutnya ada fotofisiologi. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh agar dapat menjalankan fungsinya dengan 11 baik. Asupan darah yang kaya oksigen harus terpenuhi. Darah yang mengandung oksigen biasanya mengalir melalui pembuluh darah arteri. Penyakit jantung koroner berawal dari penimbunan lemak pada pembuluh darah arteri yang mensuplai darah ke jantung. Akibat dari proses ini, pembuluh darah arteri menyempit dan mengeras, sehingga jantung kekurangan pasokan darah yang kaya oksigen. Akibatnya, fungsi jantung terganggu dan harus bekerja sangat keras. Penyakit ini sering disebut dengan istilah arteriosklerosis. Kemudian ada beberapa faktor risiko penyakit jantung koroner, yaitu merokok, hipertensi, kolesterol, kelebihan berat badan, kurang olahraga, diabetes mellitus, dan stres. Yang pertama, merokok dapat menyembunyikan angina, yaitu sakit di dada yang dapat memberi sinyal adanya sakit jantung. Yang kedua, hipertensi. Orang yang mempunyai darah tinggi berisiko mengalami penyakit jantung, ginjal, bahkan stroke. Hal ini dikarenakan tekanan darah tinggi membuat jantung bekerja dengan berat sehingga lama-kelamaan jantung juga akan kecapean dan sakit. Yang ketiga, kolesterol. Kolesterol sebenarnya merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh, namun bukan dari jumlah yang banyak. Kolesterol terdiri dari makanan yang sehari-hari kita konsumsi, misalnya minyak, makanan yang digoreng, lemak, hewan, dan lain-lain. Yang kelima, kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan merupakan potensi untuk gangguan kesehatan. Berdasarkan penelitian, orang dengan kelebihan berat badan berisiko mengalami serangan jantung. Yang kelima, kurang olahraga. Olahraga dapat membakar lemak-lemak yang berlebihan di dalam tubuh. Bila lemak-lemak banyak yang dibakar, maka pembuluh darah kita akan terbebas dari lemak jahat sehingga keelastisiannya menjadi terjaga. Yang keenam, diabetes mellitus. Penyakit diabetes merupakan yang berpotensi menjadi kronis dan menjadi penyakit jangka panjang. Penyakit yang diderita jangka panjang memiliki potensi untuk mengalami komplikasi atau penyakit lanjutan. Yang ketujuh, stres. Selanjutnya, pengobatan. Pengobatan terdapat dibagi menjadi dua, yaitu pengobatan farmakologi dan pengobatan non-farmakologi. Pengobatan farmakologi yang pertama, obat golongan nitrat dengan mekanisme kerja vasodilatase, yaitu menurunkan pengisian diastolik, menurunkan tekanan interkardiak, dan meningkatkan perfusi subendokardium. Efek samping penggunaan nitrat adalah nitrat menyebabkan sakit kepala, dan efek samping yang lebih serius adalah terjadi hipotensi, tekanan darah rendah, hingga pingsan. Yang kedua, golongan penyekat beta blocker terbukti menurunkan angka mortalitas setelah infark jantung yang mungkin disebabkan oleh antiaritmianya. Efek samping yang timbul yaitu sesak napas, mual, diare, payah jantung, hipotensi. Adapun obat serta dosis yang direkomendasikan yaitu metoprolol dengan dosis 25-50 mg oral 2 kali per hari, propranolol dengan dosis 20-80 mg oral per hari dalam dosis terbagi, etanolol dengan dosis rekomendasi 25-100 mg oral sehari, dan bisoprolol dengan dosis 10 mg per hari.
Yang ketiga, golongan kalsium channel blocker dengan mekanisme kerja antagonis kalsium sebagai vasodilatasi koroner dan sistemik dengan insibi masuknya kalsium melalui kanal tipe L. Efek samping yang terjadi karena vasodilatasi yang berlebihan berupa sakit kepala, pusing, hipotensi, mual, muntah. Obat serta dosis yang direkomendasikan yaitu nifedipin 10 mg, diltiazem 60 mg, verapamil 80 mg. Berikutnya pengobatan non-farmakologi, yaitu merubah gaya hidup, memberhentikan kebiasaan merokok. Olahraga dapat meningkatkan kadar HDL kolesterol dan memperbaiki kolesterol koroner sehingga PJK dapat dikurangi. Berikut studi kasus PJK. Seorang pria berusia 60 tahun datang ke klinik dengan keluhan nyeri dada yang berulang, terutama pada saat berolahraga dan stres. Ia juga merasa cepat lelah dan sesak nafas. Pasien memiliki riwayat merokok selama 30 tahun dan memiliki kebiasaan makan yang tidak sehat. Pada saat pemeriksaan, tekanan darahnya sedikit tinggi dan tes darah menunjukkan kadar kolesterol yang tinggi. EKG menunjukkan adanya depresi segmen ST selama episode nyeri dada. Pasien didiagnosis menderita penyakit jantung koroner karena penyumbatan arteri koroner yang menyuplai darah ke jantungnya. Analisis menggunakan metode SWAB. Subjeknya, pasien mengeluhkan nyeri dada berulang, terutama pada saat berolahraga atau stres. Dia juga merasa cepat lelah dan sesak nafas. Objeknya, tekanan darah sedikit tinggi. Tes darah menunjukkan kadar kolesterol yang tinggi. EKG-nya menunjukkan depresi segmen ST selama episode nyeri dada. Asesmennya, pasien didiagnosis menderita penyakit jantung koroner karena penyumbatan arteri koroner yang menyuplai darah ke jantungnya. Plannya, evaluasi lanjutan untuk menilai tingkat penyumbatan arteri koroner dan tingkat kerusakan jantung. Perubahan gaya hidup sehat termasuk berhenti merokok, menerapkan pola makan sehat, dan meningkatkan aktivitas fisik. Pengobatan jangka panjang untuk mengontrol faktor resiko kardiovaskular seperti penggunaan obat antiplatelet, obat penurunan kolesterol, dan pengaturan tekanan darah. Rencana untuk pemantauan rutin dan pemeriksaan berkala untuk menilai respons terhadap pengobatan dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Berikut adalah obat yang direkomendasikan seperti isosubrit dinitrat 3 x 5 mg, tromboaspilat 1 x 80 mg, clopidogrel 1 x 75 mg, captopril 3 x 12,5 mg, dan simvastatin atau atorvastatin 1 x 20 mg. Dan dapat disimpulkan bahwa penyakit jantung koroner didefinisikan sebagai kondisi di mana pembuluh darah koroner yang memasuk darah ke jantung mengalami penyempitan atau penyumbatan yang menyebabkan kurangnya aliran darah dan oksigen ke jantung. Hal ini dapat menyebabkan gejala seperti nyeri dada atau bahkan serangan jantung. Sekian pemaparan video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jantung, engine of emotion, drive of dreams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.